Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 2, kembali lagi di channel YouTube Bu Guru Dewi. Nah, hari ini sudah siap untuk belajar bersama Bu Dewi ya? Oke, hari ini kita akan belajar materi TIK di bab baru yaitu bab 2 tentang lingkungan belajar TIK. Anak-anak semua, sebelum kita masuk pada materi, silahkan persiapkan terlebih dahulu buku paket dan alat tulisnya. Kalau sudah, buka buku paketnya halaman 31. Baiklah anak-anak semua, langsung saja perhatikan video berikut sambil menyimak buku paketnya ya. Pernahkah kamu merasa cepat lelah ketika belajar komputer? Kalau iya, mungkin hal ini bisa terjadi bila kamu terlalu dekat dengan monitor dan posisi dudukmu tidak benar. Setiap kali belajar, kita menggunakan energi. Energi tersebut untuk berpikir, menulis, berhitung, dan lain-lain. Jika terlalu lama belajar, maka tentu kita akan merasa lelah. Lelah dapat pula disebabkan oleh lingkungan belajar yang kurang baik. Maka dari itu, kita harus memperhatikan lingkungan belajar yang baik agar nyaman ketika belajar komputer. Nah, ini ya anak-anak contoh gambaran ruang belajar yang baik. Lalu, apa saja yang harus diperhatikan agar nyaman ketika belajar komputer? Hal-hal yang harus diperhatikan agar nyaman ketika belajar komputer adalah: yang pertama, cara duduk atau posisi badan. Yang kedua, posisi dan jarak aman dengan monitor. Yang ketiga, penerangan yang cukup. Keempat, sirkulasi udara yang baik. Dan yang kelima, beristirahat dan berolahraga. Mari kita pelajari lebih lanjut. Untuk poin yang pertama yaitu cara duduk atau posisi badan. Coba perhatikan gambar berikut dengan seksama. Anak tersebut duduk di depan komputer. Meja komputer tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Posisi betis tegak lurus dengan posisi paha. Ia duduk dengan punggung tegak. Nah, mungkin awalnya duduk dengan posisi tegak seperti ini memang terasa tidak nyaman ya. Tapi lama-kelamaan kamu akan terbiasa duduk dengan posisi tegak. Berarti ini adalah contoh posisi duduk yang benar. Sekarang perhatikan gambar berikut. Anak tersebut menggunakan komputer sambil duduk membungkuk. Pada awalnya, ia merasa nyaman. Namun, semakin lama ia merasa pinggangnya sakit. Jika ia terbiasa duduk membungkuk, maka suatu saat punggungnya akan bungkuk. Jadi, posisi duduk ini salah ya. Oleh karena itu, biasakanlah duduk dengan posisi tegak. Duduk dengan posisi tegak memberi manfaat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, punggung menjadi tidak cepat lelah. Kedua, pinggang tidak terasa sakit jika terlalu lama duduk. Dan yang ketiga yaitu terhindar dari gangguan tulang seperti bungkuk. Posisi duduk yang baik juga ditentukan oleh posisi kaki. Posisi betis hendaknya tegak lurus dengan posisi paha. Ya, seperti ini. Pada posisi ini darah dapat mengalir dengan lancar. Apabila posisi kaki salah, darah tidak dapat mengalir dengan baik. Urat atau pembuluh darah pada kaki akan menyempit. Akibatnya, kaki akan menjadi kesemutan.
Jadi, kalau anak-anak terkadang merasakan kesemutan, itu bisa jadi karena posisi kakinya yang salah. Untuk poin yang kedua yaitu posisi dan jarak aman dengan monitor. Kita harus memperhatikan jarak pandang mata kita terhadap monitor. Bila terlalu dekat menatap layar komputer, mata menjadi sakit. Cahaya yang dipancarkan monitor cukup menyilaukan. Bila kita menatap monitor terlalu dekat, maka mata akan menjadi lelah. Nah, mata yang lelah itu juga biasanya karena dipaksa untuk melihat monitor terlalu dekat. Oleh karena itu, kita perlu menjaga jarak aman dengan layar monitor. Cara menjaga jarak aman dengan monitor yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu jarak pandang yang ideal adalah 60 cm. Dan yang kedua, dianjurkan memasang alat pengaman pada monitor jenis CRT. Alat pengaman itu berupa layar kaca plastik. Nah, monitor jenis CRT itu adalah monitor yang menggunakan teknologi tabung sinar katoda. Umumnya, ukurannya lebih besar dari monitor LCD. Kalau monitor LCD, ukurannya biasanya lebih tipis. Layar kaca plastik ini dipasang pada monitor yang dapat mengurangi pancaran cahaya monitor yang kuat. Nah, ini ya anak-anak alatnya. Layar kaca pengaman ini bernama screen filter. Tetapi, screen filter tidak diperlukan pada monitor jenis LCD. Untuk poin yang selanjutnya yaitu poin C, penerangan yang cukup. Ketika menggunakan komputer, cahaya lingkungan harus cukup terang. Jika cahaya lampu tidak terang, maka cahaya monitor tampak menyilaukan. Belajar komputer di ruangan temaram juga dapat merusak mata. Temaram itu artinya remang-remang ya. Poin D, sirkulasi udara yang baik. Sirkulasi udara ruangan adalah keluar masuknya udara di dalam ruangan. Ketika menggunakan komputer, sirkulasi udara ruangan harus terjaga. Bukalah jendela, ventilasi, dan tirai ruangan. Komputer yang menyala menimbulkan panas dan dapat mengeluarkan bau. Panas berasal dari bagian komputer yang terus bekerja. Biasanya, ruangan juga menjadi ikut panas. Sedangkan bau bisa menyebabkan kepala menjadi pusing. Oleh karena itu, sirkulasi udara harus diperhatikan. Sirkulasi udara yang baik dapat menghilangkan bau dan panas dari komputer. Maka dari itu, udara ruangan menjadi segar dan tetap sehat. Perlu tahu, menjaga kebersihan komputer juga sangat penting. Bila komputer atau laptop tidak digunakan dan telah mendingin, tutuplah. Tutuplah komputer atau laptop menggunakan penutup plastik atau menggunakan tas laptop agar bersih dari debu. Untuk poin yang selanjutnya, poin terakhir yaitu poin E, beristirahat dan berolahraga. Setelah belajar komputer selama 1 atau 2 jam, beristirahatlah. Istirahatkan tubuh dan mata selama 10 hingga 20 menit. Caranya? Yang pertama yaitu berdiri dari kursi. Kedua, hiruplah udara dari jendela yang terbuka. Ketiga, arahkan pandangan mata ke halaman atau lingkungan sekitar yang segar, seperti taman atau pepohonan. Yang keempat, akan lebih baik lagi jika melakukan sedikit senam peregangan otot. Apakah kalian sudah tahu gerakan-gerakan senam ini? Yuk, mari kita lihat sama-sama. Ya, jadi gerakan senamnya bisa ditirukan seperti pada contoh gambar di sini ya, anak-anak.
Untuk gerakan yang pertama yaitu angkat tangan ke atas dan regangkan tubuh setinggi-tingginya. Gerakan kedua, putar-putarkan lengan. Gerakan ketiga, tarik napas sambil mengangkat bahu kiri. Kemudian gantian, bahu kanan yang diangkat. Hembuskan napas sambil memiringkan kepala sehingga menyentuh bahu. Selanjutnya, gerakan yang keempat, putar-putarkan telapak tangan pada pergelangan ke kiri dan ke kanan. Dan yang terakhir, gerakan kelima yaitu kepalkan telapak tangan selama 3 hitungan, lalu buka kepalan selama 3 hitungan. Ya, itu tadi video penjelasan tentang materi kita hari ini. Terima kasih sudah belajar bersama Bu Dewi. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Tetap semangat belajar anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.